Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nuryasinta, NIM M311834 dari kelas TIB 2018. Video ini digunakan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah open source. Dalam video ini, menjelaskan mengenai beberapa perintah yang ada pada terminal Ubuntu sesuai dengan instruksi. Berikut adalah beberapa instruksi yang harus dipenuhi. Yang pertama, membuat user baru dengan nama NIM, yaitu NIM saya M311834. Kemudian yang kedua, membuat password dengan nama password 123. Kemudian yang ketiga, keluar dari root, kemudian kembali login menggunakan username yang baru saja dibuat. Kemudian yang keempat, lihat direktori yang aktif yang sedang digunakan. Kemudian yang kelima, keluar dari username, kemudian login kembali ke user root. Kemudian yang keenam, masuk ke direktori home. Kemudian yang ketujuh adalah menampilkan isi direktori home secara keseluruhan. Kemudian yang kedelapan, membuat folder bernama mid dan final. Kemudian yang kesembilan, masuk ke direktori mid, kemudian buat satu file dengan nama soalku. Yang kesepuluh, ketik instruksi dari nomor 1 hingga 3 pada file soalku, kemudian disimpan. Lalu yang ke-11, tampilkan isi dari file soalku. Yang ke-12, salin file soalku ke direktori final dengan nama soal_final. Lalu ke-13, hapus file soalku. Yang ke-14, hitung jumlah baris yang ada di dalam soal_final. Lalu ke-15, buka soal final menggunakan vEditor. Yang ke-16, tambahkan instruksi dari nomor 4 hingga 6, kemudian disimpan. Yang ke-17, rename soal final menjadi soal underscore final underscore print. Lalu langsung saja untuk eksekusinya. Untuk perintah yang pertama pertama adalah membuat user baru dengan nama NIM saya yaitu M311834 dengan perintah terlebih dahulu kita mengubah mode menjadi super user dengan perintah sudo su. Lalu di sini kita harus menginputkan password dari user Hamidah Yasinta. Nah, kemudian untuk membuat user baru ini terdapat dua cara, yaitu add user spasi nama user atau user add spasi nama user. Nah, untuk perbedaannya, add user sendiri tanpa melakukan perintah tambahan, sehingga nanti ketika di-enter akan muncul otomatis perintah tambahan secara langsung. Kemudian untuk user add, ini nanti harus ditambahkan secara manual. Langsung saja di sini saya menggunakan perintah add user. Kemudian nama usernya M311834. Nah, di sini kita harus menambahkan password baru. Untuk passwordnya ini masuk ke dalam perintah nomor 2, yaitu menambahkan password 123. Nah, untuk passwordnya kita isi 123. Lalu tulis lagi 123. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita harus menambahkan beberapa data. Untuk namanya saya isi Hamidah Nuri Yasinta. Kemudian ini saya isi 123, kemudian ini 11, kemudian ini 121. Kemudian enter, kemudian Y. Lalu untuk mengeceknya apakah user sudah berhasil ditambahkan atau belum, kita dapat menggunakan perintah cat spasi /etc/passwd.
Nah, di sini terdapat NIM saya. Berarti itu menandakan bahwa user yang tadi dibuat sudah berhasil ditambahkan, yaitu user M311834. Lalu untuk perintah yang ketiga, keluar dari root, kemudian login kembali menggunakan username. Nah, untuk perintah yang pertama, keluar dari root, kita dapat menggunakan perintah exit. Nah, ini pertanda bahwa kita sudah berhasil keluar dari root. Lalu login kembali menggunakan username. Nah, untuk login kita menggunakan perintah sudo su spasi nama user yang baru ditambahkan M3118034. Nah, ini berarti kita berhasil login menggunakan user M3118034. Dapat diketahui perbedaannya antara user sebelumnya dengan yang sekarang. Lanjut, untuk perintah yang keempat adalah melihat direktori yang aktif saat ini. Untuk melihat direktori, kita dapat menggunakan perintah pwd. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini artinya direktori yang aktif saat ini adalah Hamidayah Sinta yang berada pada home. Lalu untuk perintah yang lain, kita juga dapat mengetahui user yang aktif. Untuk mengetahui user yang aktif, kita dapat menggunakan perintah whoami. Nah, perintah yang maaf sebelumnya, untuk user yang aktif adalah M3118034. Kemudian lanjut untuk yang perintah yang kelima, yaitu keluar dari username, kemudian login ke user root. Yang pertama adalah keluar. Nah, untuk keluar sama perintahnya yaitu menggunakan exit. Nah, ini pertanda bahwa kita berhasil keluar. Lalu login menggunakan sudo su. Ini tanda bahwa kita berhasil login ke user root. Lalu lanjut, perintah yang keenam adalah masuk ke directory home. Untuk masuk ke directory home ada dua cara, yaitu cd $home atau cd dengan simbol tilde. Di sini saya menggunakan cd $home. Nah, ini menandakan bahwa kita berhasil berada di directory home. Lanjut, untuk yang ketujuh adalah menampilkan directory home secara keseluruhan. Nah, untuk menampilkan directory home, sebelumnya kita harus mengubah mode kita, sehingga kita menggunakan perintah exit. Nah, modenya sudah bukan super user atau sudah tidak ke root. Nah, untuk menampilkan, kita dapat menggunakan perintah ls. Nah, ini adalah isi dari directory home. Ada demo text, folder dokumen, file yang bernama file1.txt, folder music, folder public, folder videos, dan seterusnya. Lalu lanjut yang ke-8 adalah membuat folder bernama mid dan final. Untuk membuat folder, kita dapat menggunakan perintah mkdir. Nah, langsung saja. Yang pertama, membuat folder mid,
yaitu mkdir meet. Lalu yang kedua, membuat folder final dengan perintah mkdir final. Lalu ada juga perintah lain seperti membuat folder dan subfolder. Untuk perintahnya kita dapat menggunakan mkdir -p nama folder yang pertama atau folder utamanya saya tulis UTS1 /tuk, kemudian subfoldernya UTS2, kemudian ada subfolder lagi dengan nama UTS3, dan seterusnya. Nah, ini artinya untuk UTS1 ini adalah folder utama. Kemudian untuk UTS2 ini berada di dalam UTS1 dan UTS3 ini berada di dalam UTS2. Lalu untuk mengeceknya kita dapat menggunakan perintah ls. Nah, untuk UTS1 berhasil ditambahkan. Lalu coba kita cek apakah di dalam UTS1 terdapat UTS2. Nah, ini menandakan bahwa UTS2 berhasil ditambahkan dalam UTS1. Kemudian masuk ke UTS2 dengan perintah cd, kemudian ls. Nah, dalam UTS2 ini terdapat UTS3, sehingga ketika kita ketik perintah ls, maka UTS3 muncul. Lalu coba kita masuk ke UTS3 dan menampilkan. Maka tidak ada apa-apa, karena di dalam UTS3 memang tidak ada file yang ditambahkan, karena ini juga subfoldernya hanya sampai UTS3. Lalu untuk perintah yang ke-9 adalah masuk ke direktori meet, lalu buat satu file dengan nama soalku. Langsung saja kita harus kembali ke folder meet dengan cara kita ketik seperti ini dulu, kembali ke home. Kemudian ini kita harus ke sini, folder meet, yaitu dengan cara cd spasi folder yang dituju adalah meet. Kemudian membuat satu file dengan nama soalku. Nah, untuk membuat file kita dapat menggunakan perintah nano spasi nama file. Nano spasi nama filenya adalah soalku. Nah, ini berarti kita sudah menambahkan. Lalu untuk yang ke-10, ketik instruksi dari 1 sampai 3, kemudian disimpan. Langsung saja ketikkan. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah menambahkan instruksi dari 1 sampai 3. Kemudian untuk menyimpannya, kita klik Ctrl+C, kemudian Ctrl+X, kemudian Y, kemudian Enter. Nah, kemudian kita cek terlebih dahulu apakah soalku sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini berarti file soalku berhasil ditambahkan pada folder meet. Kemudian lanjut ke
eh, langkah yang selanjutnya adalah menampilkan isi dari file. Untuk menampilkan isinya, kita dapat menggunakan perintah cat spasi nama filenya, yaitu soalku. Nah, ini adalah kata atau kalimat yang telah ditambahkan pada file soalku. Kemudian yang ke-12, salin file soalku ke direktori final dengan nama soal underscore final. Untuk mencopy, kita dapat menggunakan perintah cp, diikuti dengan nama file. Itu cp, kemudian soalku, kemudian diikuti juga dengan direktori kita. Home, /Semijaya Sinta, karena diperintah, kita harus memindahkan ke direktori final, sehingga kita ketik final, lalu nama yang baru adalah soal underscore final. Kemudian untuk mengecek apakah soal final berhasil ditambahkan, kita terlebih dahulu keluar dari direktori Meet dengan perintah cd titik-titik. Nah, lalu kita masuk ke direktori final, lalu kita cek. Nah, soal final berhasil ditambahkan di direktori final. Lalu, lanjut perintah ke-13, yaitu menghapus file soalku yang ada di direktori Meet. Nah, untuk menghapus, karena kita berada di direktori final, sebelumnya kita pindah dulu ke direktori Meet. Nah, untuk menghapus, kita dapat menggunakan perintah rm atau remove, kemudian diikuti dengan nama file. Rm, kemudian nama file yang akan dihapus adalah soalku. Oh iya, namun sebelumnya kita cek dulu soalku apakah sudah ada. Nah, sudah ada, kemudian kita perintah untuk hapus. Kemudian kita cek lagi. Nah, terdapat perbedaannya. Ketika sebelum dihapus, soalku ini muncul di dalam Meet. Kemudian ketika sudah kita beri perintah hapus, maka ketika kita ingin menampilkan apa saja yang ada di Meet, maka kosong karena sudah terhapus. Lalu untuk yang ke-14, hitung jumlah baris yang ada di file soal underscore final. Nah, untuk menghitung jumlah baris, kita terlebih dahulu berpindah direktori. Kemudian untuk menghitung jumlah baris dapat menggunakan perintah wc strip l spasi nama filenya, yaitu soal underscore final. Nah, ini berarti terdapat 8 baris di dalam soal underscore final. Untuk mengeceknya apakah benar, mari kita cek dengan cara cat spasi nama filenya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini merupakan satu baris. Karena ini tadi terlalu panjang sehingga turun, namun tetap dihitung satu baris. Lalu yang ke-15 adalah membuka soal underscore final menggunakan vEditor. Nah,
kita dapat menggunakan perintah v spasi nama filenya yaitu soal_final. Nah, ini adalah tampilan ketika kita berhasil membuka menggunakan vEditor. Kemudian untuk perintah yang ke-16 adalah menambahkan instruksi 4-6, kemudian disimpan. Terlebih dahulu, sebelumnya ini kita sudah dalam mode komen, sehingga kita harus meletakkan di ujung terlebih dahulu, kemudian kita ubah mode sisipan dengan cara klik I pada keyboard. Kemudian Kemudian untuk menyimpan, kita harus ubah terlebih dahulu ke mode komen, yaitu tekan ESC. Kemudian ketik *2, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian kita ketik X.
Nah, lalu mari kita cek dengan cara cat nama filenya, yaitu soal underscore final. Nah, ini adalah kalimat yang telah ditambahkan. Kemudian perintah yang ke-17 adalah rename soal underscore final menjadi soal final print. Untuk rename, kita dapat menggunakan perintah mv. mv soal final spasi nama file yang baru. Kemudian mari kita cek. Nah, di dalam soal final hanya terdapat file soal final print. Kemudian cukup sekian untuk UTS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.